Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita berkumpul di tempat ini, Masjid Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi dan semua amal kita dari yang telah lalu, yang kini sedang kita usahakan sampai amal pada akhir hayat kita, semoga tercatat sebagai amal yang saleh dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah semoga semua yang hadir sebelum wafat semoga Allah anugerahkan hayatan thayyibah, dan saat kembali kepada Allah, Allah anugerahkan husnul khatimah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Bagaimana nih teman-teman pemuda nih? Wah benar budak kora ya Allah. Semoga dengan berkumpul kita di tempat ini, semua hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan semoga yang sedang sakit Allah sehatkan, dan semoga urusan kita Allah mudahkan, dan semoga yang sedang bersedih Allah bahagiakan, dan mudah-mudahan di malam Jumat saat ijabah doa yang masih jomblo segera Allah anugerahkan pasangan. Loh, kok banyak? Ya Allah, badan gede masih jomblo. Ya Allah. Semoga Allah anugerah istri yang saleh, salehah. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu hadirin teman-teman, waktu saya berapa lama ini? Sejam, oke. Kita malam ini mencoba belajar bersama tentang berproses, berprogres. Nah, sebelumnya bersyukur kepada Allah karena jiwa kita masih terikat dengan majelis ilmu dan masjid. Nah, karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudun, al-arwah junudun. Arwah itu, ruh-ruh itu seperti tentara, barisan tentara yang akan bertemu dengan yang sama-sama. Enaon ibu tucunguk ucing, ya Allah, ya saya ngeri ngawas. Nah, dan alhamdulillah walhasil Allah menganugerahkan kepada kita tuntunan yang mana terhimpun dalam sebuah wadah yang dinamai dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Dari kata Islam yang berangkat dari kata sulami, dari kata aslama muncul kata salam. Satu di antara yang mengisyaratkan mesti ditempuh agama itu dengan proses, dari kata sulami. Sulami itu yang bermakna anak tangga. Sulami itu step by step, tahap demi tahap. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq, latarakabunna tabaqan an tabaqa. Sesungguhnya manusia akan menempuh proses demi proses untuk sampai kepada tujuan. Dan tujuan kita setelah Allah menciptakan kita ditempatkan di tempat yang dinamai ardi adalah ridho Allah. Maka semua aktivitas kita mesti diarahkan demi karena Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya teruntuk Allah semata. Tetapi dalam kenyataannya sekian banyak manusia menemukan kesulitan dalam menjalankan hidup. Maka proses itu pun melekat dalam satu tatanan yang dinamai dengan keluarga, dinamai rumah tangga. Karena itu ada tahapannya. Ibu-ibu pasti melihat perkembangan, begitupun bapak-bapak.
Sebelum menikah dan setelah menikah ada perkembangan. Ada yang menuju lebih baik, tapi kalau tidak menggunakan tuntunan Allah akan menuju lebih buruk. Betul tidak, Bu? Nah, maka sebut rumah tangga. Dan ujian rumah tangga itu sangat banyak, sangat beragam, dan tak jarang ujiannya itu rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan. Rumah makan sederhana. Dan pasti banyak ujiannya, karena kalau sedikit bukan cobaan, namanya cobain. Tahap pertama nih yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Yang pertama, manusia harus memiliki badan yang sehat. Nah, apa, Bu? Badan yang bahkan sehat jiwa dan sehat raga. Siapa yang badannya sakit itu akan berdampak kepada kekuatan jiwanya, akan terganggu. Terbukti saat ibu-ibu sakit gigi, gairah ke pengajian bertambah atau menurun, bahkan boleh jadi menghilang. Saat badan kita meriang, cenderung itu ingin ke masjid atau ingin di kamar? Pasti di kamar. Ternyata sehatnya badan itu berdampak kepada kekuatan dalam beramal soleh. Sehingga Allah menuntun kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah sebagian dari apa yang Allah anugerahkan di muka bumi ini, tapi ingat, halalan thayyiba, yang halal lagi thayyib. Wala tattabi khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata dalam urusan makan dan minum pun setan menggoda manusia agar manusia memakan makanan yang haram dan meminum minuman yang haram, atau memperoleh makanan yang halal tapi cara memperoleh dengan cara yang haram. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena itu akan berdampak kepada aspek yang lain. Manusia itu terdiri ada berapa unsur, Bu? Ada 3. Tiga-tiganya ini harus sehat. Sehat itu jamak dari kata sohih. Sohih itu maknanya cocok dan sesuai. Maka kalau teks yang bersumber dari Kanjeng Nabi, kalau cocok, sesuai, nasab, rawi, dinamai hadis sohih. Kalau nggak cocok sesuai, namanya doif atau maudhu dan seterusnya. Nah, sehat itu cocok sesuai. Artinya makanan yang dibutuhkan mesti cocok dan sesuai. Makanan bayi sama tidak dengan makanan orang dewasa? Beda. Susu bayi sama tidak dengan susu bapak-bapak? Beda. Susu bayi sama enggak dengan susu ibu menyusui? Beda. Enggak sembarangan susu. Kalau susunya cocok, tandanya nih, sehat. Berarti susunya cocok. Wah, ini kurus nih, gak cocok nih kayaknya nih. Maka ada krisis stunting hari ini. Betul, Bu? Gizi buruk yang membuat proses pertumbuhan terganggu. Sampai saya dengar ada satu capres tuh yang menjanji kalau terpilih akan makan gratis dan susu gratis. Alhamdulillah sampai sekarang saya mah gratis. Halo. Jomblo mah tuh apa? Kumaha ya? Nah, jadi yang pertama, Bu, manusia itu makhluk yang punya fisik. Yang kedua, manusia itu makhluk yang punya akal. Yang ketiga, manusia itu makhluk yang punya ruh, jiwa.
Kalau hilang akalnya namanya hewan. Hewan hidup tidak? Punya fisik? Punya jiwa? Punya akal? Tidak. Kalau domba punya akal, pasti domba ngayain kajian. Jangan kalah sama manusia, kita bergaji. Wah, bahaya tuh. Termasuk kalau sapi punya akal, begitu Idul Kurban kabur semua. Itu. Ya, masa kita diam terus setiap tahun disembelih? Lawan, bahaya itu. Bahaya. Nah, kalau ada makhluk yang punya akal dan punya jiwa, gak punya fisik, apa? Jin. Jin pun tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena dia ditugaskan ibadah, Allah berikan akal. Maka Allah berfirman tuh lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia dianugerahkan kolbu, salah satunya akal, tetapi mereka tidak mau mengerti. Nah, tapi jin tadi diberikan fisik. Maka jin fitrahnya gak boleh kelihatan. Kalau kelihatan dinamai penampakan. Kalau orang harus kelihatan. Kalau gak kelihatan ditanyain pasti, kamana wae? Itu. Karena memang fitrah manusia harus kelihatan. Itu loh, ya. Alhamdulillah kelihatan ada teman-teman Supermoto Hijrah, semoga istiqomah nih. Ini ada teman-teman dari Bikers Brotherhood. Wah, istiqomah tuh yang gede-gede nih. Waduh ya Allah. Ada dari siapa lagi? Di Kopi Bapak, komplit. Ada tim Komdak. Wah. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Amawadah ya? Wah, semoga istiqomah Bu ya. Nah, amin Allahumma amin. Jadi satu, proses pertama harus sehat jasmani dan rohani. Satu diantaranya pastikan makanan harus halalan thayyiban. Nah, siapa yang di usia remaja tergoda setan sehingga makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, terlebih mengkonsumsi narkoba dan terbawa ke usia dewasa, demi Allah, tobatnya tidak gampang. Tobatnya tidak mudah. Tak jarang setahun lurus, tahun berikutnya jatuh lagi. Udah lurus, cikohol lagi, compol lagi, gitu. Cikohol dan alkohol, Bu, cikohol. Ya Allah. Homer. Padahal Allah sudah berfirman di Quran, Homer itu min amali syaiton. Makanan, minuman setan. Kalau minuman setan diminum sama orang, lah setan minum apa? Termasuk judi itu permainan setan. Kalau judi main slot, judi online, sudah digemari oleh orang, nanti setan main apa? Mainannya diambil sama orang, minumannya pun diminum sama orang. Akhirnya bisa jadi setan kelaparan. Ya Allah. Bedanya hari ini dengan orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu, bapak kita, nenek kita dulu, sakit tubuhnya akibat kurang makan. Kalau orang sekarang sakitnya gara-gara terlalu banyak makan. Asam urat, diabetes, alias kencing manis. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu ada yang kencing manis ini, ada diabetes? Ya Allah. Tanda-tanda orang yang terkena penyakit kencing manis, tahu Ibu? Setiap lihat orang yang manis bawaannya pengen kencing. Maka banyak ibu-ibu gak mau hadir malam ini Pak Adit. Karena ustaznya manis. Bahaya nanti mondar-mandir ke WC. Ya Allah. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi jasmania hanya isi dengan makan dan minum, tapi yang halalan thayyiban. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Setuju nggak ibu-ibu makan dan minum sampai mati? Setuju.
Kalau tubuhnya sakit, tandanya apa? Makanan sulit masuk. Bahkan seorang anak ketika ibunya dirawat, ayahnya dirawat, ganti shift, jaga orang tuanya, ditanya, kumaha kondisi abah teh, si mate, tos telebet tuangen. Tanda-tanda sakitnya cukup parah. Tanda-tanda mungkin rizkinya mau habis. Karena Allah tidak akan pernah mewafatkan siapapun sebelum rizkinya habis. Itu. Mudah-mudahan ibu-ibu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya, cukup 1000 tahun cukup? Kepanjangan ya. Berkah aja ya. Yang kedua, manusia banyak yang lupa, dia pun harus mengisi sesuatu yang non materi. Apa itu? Akalnya harus diisi. Kalau fisiknya isi dengan makan dan minum, tahap berikutnya akalnya pun harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Dan mengisi ilmu pun sama sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu sejak kamu lahir hingga kita tiba saatnya mati. Dan kita pernah berhasil menempuh ilmu, menangkap ilmu tanpa sekolah. Dari mana? Dari orang tua kita. Saat kita bayi udah nggak bisa ngomong belum? Kenapa kita bisa ngomong? Karena ibu kita pun ngomong. Maka semua ibu, walaupun bayinya belum bisa ngomong, selalu diajak ngomong. Tapi suaminya yang jelas bisa ngomong, jarang diajak ngomong. Nah, sok pi omongin wae. Bayinya belum bisa bicara, diajak bicara, dipanggil-panggil. Padahal nyawa juga enggak. Adek, cantik, Ila, atau apa. Bayinya gak nembak, gak nyawut. Akhirnya si bayi ngikuti bahasa ibunya. Pelan-pelan ngikuti mama, ayah, bunda, mama, nen. Karena ibunya mengajarkan. Dan akhirnya kita bisa bicara. Kalau seandainya kita dulu tidak diasuh oleh manusia, yakin gak akan pernah bisa ngomong. Seperti si Tarjan diasuh oleh gorila, kumonyet bisa ukur alia-lio, nggak bisa ngomong. Nah. Terus manusia pun punya jiwa. Tadi sepakat tidak? Fisik, kasih makan dan minum. Nah, pertanyaan udah pada makan belum? Minum udah? Nah, kok kayak belum nih? Kurang. Roti perjuangan sih, ya Allah. Namanya kayak perjuangan kudu prihatinnya. Kudu prihatin. Terbukti kalau kita nggak makan minum bagaimana? Lemah. Begitupun manusia, tapi hanya sedikit yang sadar. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa manusia pun harus menuntut ilmu. Karena kalau akal nggak disupport ilmu, jiwa orang itu akan lemah. Boleh jadi fisiknya sehat, tinggi besar, tapi kalau akalnya kosong, itu akan menjadikan manusia kurang sempurna. Bahkan akan menampak hina dan nista. Nah, yang ketiga, manusia pun harus mengisi relung jiwanya. Jiwanya, kolbunya dengan tuntunan dari Allah, itulah din agama. Jadi agama itu kebutuhan rohani. Maka tak jarang kajian dinamai siraman rohani. Tidak kelihatan barangnya, tapi dirasakan oleh jiwa. Kadang dibuat bersedih, kadang dibuat takut, kadang dibuat gembira, dibuat tertawa. Jiwa perlu diisi. Kalau tak diisi bisa sakit. Namanya sakit jiwa. Itu. Nauzubillahi min dzalik. Oke, dan cara mencapai yang pertama supaya sehat, nikmat lahir dan batin,
dengan mencari ilmu, dan dengan ilmu itu selalu berupaya untuk menyucikan diri, terus membersihkan jiwa. Maka Quran sering ngomong, Allah sering berfirman, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Sukseslah, sungguh aflaha, akan sukses dan bahagia. Aflah itu sukses dan bahagia. Banyak orang sukses tapi sengsara. Kenapa? Karena yang ditujunya, cara menujunya tidak menghiraukan makanan yang halal dan thayyiban. Tak jarang banyak seorang artis, musisi, aktor, aktris, tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi, sukses tapi dengan cara yang tidak sesuai tuntunan. Di puncak kesuksesannya malah stres. Bukan bahagia, malah stres. Sekian banyak artis Korea bunuh diri di puncak suksesnya. Sekian banyak tokoh-tokoh film bunuh diri di saat suksesnya. Maka alhamdulillah, karena agama salah satunya di Indonesia, di kota Bandung, walaupun Ngaranggur tidak ada yang bunuh diri. Walaupun jomblo mang tahun-tahun teu nepi bunuh diri. Nah, karena boga agama. Betul kan? Bertahun-tahun menderita, sulit ekonomi, gak bunuh diri. Kenapa? Punya benteng pertahanan jiwa. Ada agama. Bahkan ini bersabar dan ridho. Mas Indra walaupun udah dewasa, rambutnya gak tumbuh-tumbuh. Ya Allah, ya Rabbana. Tapi dia nggak stres, biasa aja, menikmati, happy saja, bersyukur. Itu betul nggak Pak Indra? Itu bukan karena stres. Itu pertanda mudah-mudahan suci jiwanya. Nah, jadi Allah menuntun kita dengan begitu jelas, tapi manusia kebanyakan membangkang. Nah, bahkan ngikuti ajakan setan. Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wala tatabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan untuk mengajak kita menyimpang dari jalan Allah. Maka sebagian di antara pemuda, remaja yang harus kita rangkul, yang harus kita sayangi, sebagian mereka tidak mudah menempuh jalan Allah. Kenapa? Karena pernah di masa remajanya makan, minum sesuatu yang diharamkan, terlebih obat-obatan terlarang, itu hijrah mereka tidak mudah. Hijrah mereka tidak ringan. Kenapa? Karena setan menanamkan rasa rindu kepada maksiat yang pernah dilakukan. Betul? Nah, orang maka tahapan demi tahapan harus diperhatikan. Kalau kita hari ini sudah dianugerahkan Allah sehat jasmani dan sehat rohani, alhamdulillah. Maka proses berikutnya setelah kita memiliki dengan rahmat Allah dan lewat usaha kita badan sehat, jiwa pun sehat. Yang kedua, gak boleh tidak, harus ada. Apa itu? Sahabat yang baik. Apa? Sahabat soleh, sahabat solehah, bunda-bunda solehah. Harus ada itu. Kenapa? Karena tanpa sahabat jiwa akan merasa kurang. Maka masing-masing akan berkumpul sesuai dengan kecenderungan jiwanya masing-masing. Al-arwah junudun mujannadah. Setiap jiwa akan berkumpul seperti barisan tentara sesuai kecenderungan jiwanya masing-masing. Ada yang kumpul namanya BPJS, Badan Penghimpun Janda Sosialita. Ada janda-janda yang sering sosialita, ada grupnya, ada tuh.
Ada ini komunitas motor A, motor B, motor C. Ada pula teman-teman biker subuhan. Itu akan kumpul di satu wadah sesuai dengan kecenderungan jiwanya. Dan bersyukur ibu-ibu terdorong, terhimpun di majelis taklim mawadah. Semoga Allah mencintai ibu-ibu. Karena mawadah itu satu di antara asma Allah Al-Wadud. Al-Wadud itu apa, Bu? Yang maha mencintai, maka dilekatkan dalam nilai rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Karena kalau kita tidak termasuk kelompok orang yang punya teman dalam menjalankan ketaatan, itu jiwa akan merasakan gersang, kering, kosong, sepi. Maka alhamdulillah saya ngajak teman-teman, salah satu di antara bikin majelis taklim, bikin holakoh. Apa itu? Hakikatnya menemani kita sampai mati. Saya melihat di tempat tinggal saya, Bu. Saya tinggal di Cileunyi, di komplek Polda. Banyak tak sedikit saat dinas gagah. Gagah ada aparat. Begitu pensiun, karena nggak punya sahabat hijrah, sahabat majelis taklim, sahabat untuk bermasyarakat, tak lama, tak jarang langsung datang sakit. Akhirnya sampai jadi kurus, kerdinas mah gagah. Kenapa? Kurang terisi jiwa dengan kebutuhan sosial. Kita ini makhluk sosial disebut dengan annas. Kita makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita mesti berkumpul, tapi kumpulnya mesti yang baik. Karena di luar sana masih banyak orang senang berkumpul di tempat kumpulnya, tetapi hal yang buruk. Gimana itu? Sesuai dengan kecenderungan jiwanya. Orang yang tak biasa duduk di majelis taklim berat untuk masuk majelis taklim. Begitupun orang yang terbiasa duduk di majelis taklim berat duduk di tempat maksiat. Berat. Malu, ada malu, ada takut. Sama, jadi gak mudah. Maka bersyukur kita dengan rahmat Allah dimudahkan bagian jadi sahabat-sahabat yang baik, ibu-ibu yang solehah, sahabat-sahabat muda yang soleh, yang istiqomah, insya Allah menjadi jalan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti menjalin persahabatan itu sangat mempengaruhi kualitas pikiran. Tuh. Hasil sekolah, hasil belajar, hasil ngaji, begitu bergaul dengan teman kita, sahabat kita, akan ketahuan cara berpikir kita itu salah atau tidak, baik atau tidak, setelah kita ngobrol, sharing. Bahkan tak jarang ada seorang sahabat mendapat ilmu yang menyimpang dan salah, ketahuan saat ngobrol. Tak jarang akidahnya pun tidak lurus setelah dialog. Maka Allah menyuruh kita watawasobil haqqo watawasobil sabar, akan ketahuan tuh. Termasuk Kanjeng Nabi menempatkan semua orang yang hidup bersamanya, yang ngikuti risalah disebut dengan sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah mertuanya Kanjeng Nabi, karena putrinya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Nabi, tapi dipanggil sahabat. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu mertua Kanjeng Nabi, karena anaknya siapa yang dinikahi Nabi? Hafsah. Termasuk Utsman bin Affan, itu mantunya Kanjeng Nabi, karena anaknya Kanjeng Nabi dua. Siapa tuh? Zainab dan Roqaiyah. Ditikah oleh Utsman bin Affan, tapi dipanggil sahabat. Termasuk Ali bin Abi Thalib, itu mantunya Kanjeng Nabi, karena putri Rasulullah siapa? Siti Fatimah, ditikah oleh Ali bin Abi Thalib, dipanggilnya apa tuh?
sahabat. Artinya keakraban itu sangat menentukan arah. Jadi kalau hari ini di antara manusia siapapun sudah senang sendirian, waspadalah, waspadalah, setan sedang menggodamu. Karena kenapa? Karena itu nama manusia selalu dilekatkan dengan jin. Sampai 8 kali itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun minal jinnati wan nas. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Digandengkan. Supaya apa? Supaya kontras bedanya jelas antara jin dan manusia. Kalau jin, cung, siapa ibu-ibu? Ada nggak yang pernah melihat penampakan? Di rumah atau dimanapun pernah? Mas Adit? Kalaupun pernah melihat penampakan, pasti sorangan. Saya sering tanpa sengaja melihat ngolebat jin di gunung, di rumah, di masjid kadang. Yang pasti sorangan tarang ngabring. Benar tak? Pasti. Di pohon itu ada yang jaga. Siapa? Nenek-nenek. Lobaan? Sorangan. Dan hari ini ketahuan. Penjaga pohon tampak jelas hari ini. Di tatangkalan aya fotoan. Oh iya nubogana. Nubogana iya ternyata. Dulu gak kelihatan. Ini katanya ada yang nunggu nih pohon. Siapa ya? Oh ini ternyata. Salah gugur. Ya. Jadi hari ini banyak orang yang ramah. Kalau tiba-tiba orang ramah senyum biasanya caleg gitu ya. Jadi jin itu ibu, arti jin apa sih? Jin itu gak kelihatan. Orang kelihatan. Jadi kalau ada jin yang tampak itu dia bermasalah di alam jin. Kabur di udang itu DC bro ya. Di usak itu debt collector pinjol beneran. Kabur ke alam manusia kelihatan. Maka pasti dia kabur lagi. Jadi jin yang bermasalah. Kalau ada jin yang tampak di muka bumi, itu jin yang bermasalah. Kalau manusia, maknanya tampak. Harus kelihatan. Maka ayat peribahasa Sunda, datang katingali, tarang tuh. Uwih katingali, ono. Jol ayau ieu mah, ira datangna gitu. Jol eueuh pasti tanyakeun. Maka ada etika datang dan pulang. Jadi kalau ada orang yang tidak kelihatan, pasti orang itu bermasalah. Oh, kemarin Jakarta ada pembunuhan, seorang ayah bunuh 4 orang anak. Gak kelihatan kan anaknya? Ditanya, anak-anakmu kenapa? Kemana? Lagi dititipkan temen. Padahal udah dibunuh. Jadi kalau orang sudah cenderung mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bergaul, terlebih muslim, maka jiwanya bermasalah. Depresi, akhirnya bisa stres. Kalau sudah stres, hati nanti isi gaes, akhirnya terkena penyakit diabetes. Kalau sudah terkena penyakit diabetes, akhirnya pulang pergi rumah sakit RSHS, riweuh nguruskeun askes jeung BPJS, akhirnya urusan teu beres, katambah jangar ku debat cawapres. Ya Allah. Ya gitu ya Allah. Pokoknya ibu-ibu hadirin, saya doakan semuanya sukses. Tapi harus berproses dan berprogres. Nah, tema kita tuh. Jadi terbukti teman itu mencerahkan pikiran. Dan teman itu yang menjadikan jalan, akhirnya kita jadi apa? Dan bisa apa? Sederhana,
Istri saya tanya, pernahkah kamu berpikir jadi seorang ustadz? Belum, gak pernah. Kenapa? Karena dari kecil selalu ditempelkan ku bapak teh jeung ustad wae. Tempat tinggal di daerah Cicadas, walaupun tempatnya syarat dengan orang-orang yang salah, karena deketna jeung ustad terus geuningan teu nyangka jadi ustad dan nyobat jeung ustad wae itu. Dan pasti yang menyimpangkan orang bukan orang tuanya, pasti temannya. Hari ini Anda suka motor apa? Teman Anda yang mempengaruhi. Betul? Teman baru itu. Hari ini Anda senang bacaan apa? Pasti teman Anda mempengaruhi. Hari ini Anda suka nongkrong di mana? Pasti teman Anda yang mempengaruhi. Hari ini kamu sering kajian apa? Pasti teman Anda yang mempengaruhi. Bahkan pakai semua, hampir semua. Maka kata Nabi apa tuh? Almar'u ala dinil khalil. Seseorang itu bagaimana sahabat dekatnya. Nah. Jadi manfaat bersahabat apa tadi itu? Mencerahkan pikiran. Persahabatan menciptakan kepercayaan dan keyakinan. Bahkan tak jarang saat iman kita futur, kendor, sahabat yang membangkitkan. Itu. Ini jauh bro dari Cimahi bro ini. Gitu. Pasti kan saurang hoream, gas pol, gas. Oh hujan itu rahmat, gas. Jadi sahabat itu begitu. Tak jarang sahabat itu bisa membuat kita berangkat padahal kita sedang malas. Sahabat pun tak jarang kita mau pergi jadi gak jadi pergi akibat sahabat. Ibu-ibu tos niat bade ka al-muklisin, sahabatna meles beteung teu jadi akhirna. Hayu atuh ece itu. Hayu atuh ma gitu. Aduh mah teh keur artel bujang gitu ya. Aduh kumat ya. Oh urang mah jadi horerea mau batur kumaha tuh? Mah jadi ah. Oh. Tapi boleh jadi saat kita sudah mengurunkan niat sigana make wangi moal ka al-muklisin rada enak badan disamper ku sahabat mah akhirna diacuk berangkat. Termasuk dalam maksiat pun begitu. Sekian banyak sahabat sudah tekad yakin dia bertobat hijrah total, sahabat ngagoda wae akhirna kagoda. Ayo atuh baturan kodong Guslila aing mah kuy jadi tuluy akhirnya. Ini teman saya bu, saya punya teman hijrah dari 2015 tuh. Sebelumnya dia memang hobi resep minum cikohol. Dari Ramadan menghilang bahkan live group sejak Ramadan teh bertemu minggu kemarin ganti nomor. Ari didinya ka mana wae cing teh. Kang, aduh pas Ramadan katilu teh keur anteng-anteng ibadah, geus niat nghabiskeun Quran, rencangan di luar kota datang nyandak cikohol. Ngolo, ngalobi, geus ditolak kekeh maksa, akhirna urang nginum deui. Tidinya unggal poe, akhirna puasa ngan 3 poe. Salat ditinggalkeun, sakahayangna paling cuma sakali, hayo tuluy mabok. Tuh, naon tah? Sahabat yang menyesatkan. Dan tanamkan kepada anak-anak kita. Saya sudah tanamkan kepada anak-anak saya, ingat temanmu boleh baik tapi temanmu tidak dijamin sayang kepadamu. Kenapa? Karena terbukti menyimpang orang dari kebenaran itu godaan ajakan sang teman. Nah, betul? Tidak ada saya pernah bertemu orang pemuda, kenapa kamu begini, begitu? Orang tuaku yang mengajarkan. Belum pernah. Kenapa kamu bertato? Bapak saya yang paksa. Nggak ada. Rencangan. Betul? Nah, maka waspadalah. Kalau saya lihat wajah-wajah glowing semua ini. Mudah-mudahan tidak sekedar glowing, tapi kudu kening semua.
Ibu lebih suka laki-laki yang good looking atau good rekening? Hah? Good rekening. Ya Allah. Karena di balik good rekening ada wajah ibu yang glowing. Dan terbukti kesucian jiwa itu akan didapatkan dengan berteman dengan sahabat yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak, yang berilmu. Itu cepat. Transfer ilmu dari teman lebih cepat dari belajar. Lebih cepat itu. Maka Nabi mengatakan persahabatan tuh. Sahabat, maka ada sahabat hijrah, sahabat qut'on, sahabat dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersahabat sampai jannah. Setelah kita tadi sehat jasmaniah, alhamdulillah. Sehat rohaniah, alhamdulillah. Sehat akalnya, alhamdulillah. Sehat mentalnya, alhamdulillah. Ditambah lagi yang ngaruh sehat finansial. Awak majangkung badag, dompetna sakit, gering, peot langsung. Dan tak jarang perceraian motifnya apa sekarang? Ekonomi. Gitu, ya. Maka di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Ya Allah. Makin sayang, makin cinta. Tapi lamun kerewe jangar ibu lagi. Ya, saya doakan pulang dari sini yang punya hutang semua dilunaskan oleh Allah. Loba ieu juga hutang ya Allah. Yang ketiga, tidak akan pernah berprogres hingga mencapai tujuan yang Allah isyaratkan kalau tidak mau berpikir. Nah, awakna sehat, alhamdulillah. Jiwana sehat, alhamdulillah. Sahabatnya soleh, mau mikir tapi percuma. Harus mau mikir juga. Maka Allah mengajak afala yatafakkarun, afala tazakkarun, afala yatadabbarun. Harus mau berpikir. Harus mau berpikir menimbang-nimbang sikap kita. Sampai hari ini bisa, kalau saya berpikir, saya hari ini sudah di level secara fisik bapak-bapak. Anak sudah 4, salengkah deui bakal jadi aki-aki. Eta ge lamun nepi. Asa cikeneh ibu, rasanya baru kemarin orang tetangga memanggil Cep Sinyo bade ka mana. Den Sinyo bade ka mana, Ai Sinyo bade ka mana, robah tanpa terasa, ka mana Bang Sinyo, ka mana Om Sinyo. Ayeuna mun penang jeung sasake, Pak, kolot geuning urang teh. Sakedeung deui, Bah. Di belakang sana ada yang sudah sampai level ini. Ada. Panja barakah ibu. Semoga disehatkan selalu. Karena kalau bicara resiko mati, lebih rawan anak muda atau nini. Anak muda. Kalau ada korban tabrakan liar, pelakunya pasti. Saya belum pernah mendengar sepasang pengendara motor ngebut-ngebutan, nabrak pohon, dah. Ternyata pengendara yang dibonceng aki-aki jeung nini kan pernah budak ngora. Terlebih kalau nginum cikohol, oplosan, mati mendadak 20 orang, 22 orang, 24 orang. Pasti eta nu nginum budak ngora atau aki-aki? Budak ngora. Maka di Cileunyi ada yayasan Grafika rehabilitasi HIV narkoba. Korban HIV narkoba ternyata teteh jeung AAA eueuh hiji oge nini.
Mata ibu yang sudah sampai level ini bagja berkah usia ibu. Karena resiko tingkat kematian ieu lebih gede ieu kieu. Itu lebih besar nih. Kalau tawuran, sok sah pelakuna. Ngerinya panti jompo A tawuran. Dengan panti jompo B pakai kursi roda. Ya Allah. Nyara rasa ini. Ini cangkeng. Maka pemuda itu sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Al-Quran. Resikonya sangat besar. Nah. So, bunga begal. Pembegal itu pelakunya atau kisah kira-kira. Aki-aki, budak kora pasti. Copet, jambret, pasti budak kora itu. Ngeri atuh aki-aki bisa lompat. Jadi sampai kejahatan pun yang berpotensi pemuda. Maka alhamdulillah di Masjid Al-Mukhlisin dirangkul oleh DKM dan pengurus. Alhamdulillah, karena kalau nggak ada wadahnya bahaya ini pemuda. Nah, ketika harus mau berpikir, dan ternyata berpikir pun merupakan sumber kebahagiaan pribadi dan sosial. Butuh kita masukkan ide, gagasan. Maka kita diperintahkan untuk watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Setelah itu cukup? Belum. Manusia pun harus bekerja. Gitu. Betul? Maka kalau badannya sehat, jiwanya sehat, mau berpikir, punya teman baik, kalau gak kerja-kerja, gak berkembang, tak jarang akhirnya lama-lama pikirannya sakit lagi. Jiwanya sakit lagi, maka mesti dibantu. Ada wadahnya. Maka masjid diharapkan menjadi sumber pergerakan ekonomi juga. Tak sekedar kita bicara agama saja, kita perlu bicara agama sosial, budaya, termasuk aspek ekonomi. Karena itu tidak jarang sangat berdampak kepada perilaku dan sikap manusia dalam menjalankan hidup. Bahkan tak jarang ketika ekonominya bermasalah, hijrahnya pun ditinggalkan lagi. Majelisnya pun ditinggalkan lagi. Betul tidak? Nah, sebagian ada yang demikiannya, kita doakan semoga mereka mendapat hidayah. Nah, setelah itu, setelah bekerja, apalagi nih? Nah, untuk yang masih sendirian nih, harus segera menikah. Ya. Terbukti lamun can nikah mah nya awak janggung badak bisa leuleus. Oh. Ya Allah, kalaulah dia bukan jodohku, maka jadikan aku jodohnya ya Allah. Kalaulah dia sudah ada tulisan jodohnya orang, maka jadikan orang itu aku ya Allah. Kenapa? Karena jiwa manusia ketika belum berpasangan di masa dewasa, itu tak jarang jiwanya akan sakit. Rasa percaya diri mulai berkurang. Akhirnya gak mau gaul, takut ditanya. Lebaran sudah gak mau datang lagi, takut ditanya. Kapan nikah? Sedih lagi. Bahkan tak jarang ada yang sampai tergoda setan. Nauzubillah min dalik siga satu LGBT eta eueuh gawe eta. Lalaki jeung lalaki awel loba keneh. Ya. LGBT itu perbuatan yang paling saya tidak suka. Saya paling benci satu kemunkaran di muka bumi adalah LGBT. KIA sekarang lebih banyak lagi. Nah, da anger aya palebah maot mah urusan ustad deui teh. Benar? Mun aya bencong maot kusa diurus ke bencong deui. Ku Pak Ustad pasti teh ustad teh. Akhirna ustad bingung ngadoa kumaha. Lamun lalaki mah Allahumma gfir lahu, lawewe Allahumma gfir laha, mun bencong Allahumma gfir lahu warhamhuha.
Ieu teh teu awet teu laki Allah teh. Ari teu didoakeun kumaha di urang teh. Pertimbangan keluarganya bagaimana? Dipandang kadang kala panaon cenah fanatiknya berlebihan teh ya. Gitu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita sampai kiamat dihindarkan dari buruknya LGBT. Terus terakhir pas nih jam 9 ya bro. Nah, introspeksi diri jangan sampai dilupakan. Nah, kita harus makan makanan yang sehat, cari ilmu yang baik, termasuk isi jiwa dengan nilai-nilai iman. Insya Allah sehat jasmani dan rohani, nikmat lahir batin. Dibuktikan dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Setelah itu harus harus mau berpikir. Setelah itu bekerja. Setelah bekerja menikah. Setelah menikah introspeksi diri. Terus sambil makan kene, kan sama otna makan lagi. Gitu. Sepakat gak makan sampai mati ini? Sepakat. Ngaji sampai mati, ibadah pun sampai mati. Ya. Nah, saya doakan semoga semuanya selalu dan istiqomah. Menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Pasti ada salah. Setelah baik jangan mudah cela orang yang belum hijrah. Kenapa? Sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Itu. Terus karena segala manusia pada akhirnya akan mengetahui bahwa semua itu dapat dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah sehingga berproses, berprogres, materi malam ini tempuh itu dan jangan pernah berputus asa. Ingat, musuh kita adalah syaitan. Setan itu satu di antaranya akan menanamkan dalam relung jiwa kita lewat sudur kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya jiwa kita sakit karena sesuatu yang membuat akhirnya kita terlempar dari jalan Allah, keluar dari majelis-majelis yang baik, bahkan tak jarang hingga gak mau masuk masjid dikarenakan sebetulnya jiwa kita yang kurang kuat. Kenapa? Karena setan ingin hati kita berpenyakit. Penyakit kolbu naon cenah ibu-ibu? Aedes muter. Hati-hati penyakit Aedes muter lebih parah dari Aedes aegypti. Ibu belum pernah dengar? Aedes muter? A-nya angkuh. Waspada dengan angkuh. Karena kalau kita punya watak angkuh akan ditinggalkan teman. Betul? Siapa yang angkuh, pasti orang tidak suka gaul sama orang angkuh. Maka agama mengajarkan rendah hati, tawadu. Apa I-nya? Iri. Jangan sampai punya penyakit iri. Orang yang punya penyakit iri, dia sibuk capek mikiran batur. Ari batur di pikiran hare capek sendiri. D-nya apa? Dendam. Siapa yang punya penyakit dendam, orang itu lagi-lagi capek. Capek mikirin orang lain. Di E-nya apa tuh? Emosi, ego. S-nya sombong, muter, mudah tersinggung. Sekian banyak orang yang akhirnya membunuh jiwa orang lain akibat punya penyakit muter. Nah, Bu muter Bu? Mudah tersinggung. Nah, iman akan membentengi dari Aedes muter tadi.
Contohnya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak baperan, dia tidak punya penyakit apapun kepada pihak-pihak yang mengganggunya, menggodanya, hingga bahkan pada akhirnya orang-orang yang membenci Nabi berbondong-bondong mengikuti risalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu saja mungkin pas tuh jam 9. Semoga ada manfaatnya. Semoga ibu-ibu hadirin semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berproses